Selamat datang di Sehari Bercerita. Paling enggak dalam satu hari harus mendapatkan duit. Itu kita harus bekerja. Orang baru, kenal orang baru, sama dapat ilmu baru. Kalau nggak ada semuanya ya ambil positif dari kejadian hari ini gitu. Hari ini tidak ada Ubed atau Apip sendiri di rumah sendiri. Marilah kita keluarkan yang ada di isi kepala hari ini. Hari ini dimulai dengan ngebaca DM teman-teman. Jadi ada yang nge-DM. Ini maaf nggak tak balas ya teman-teman. Karena kalau tak balas nanti panjang nanti. Jadi ada yang nge-DM, dia isinya DM-nya adalah kurang lebih kayak gini. Mas Arif, aku penonton Sehari Bercerita. Yang pertama terima kasih banget udah nonton. Terus dia bilang dia dari Gresik, dia pengen merantau, mau kerja apapun sama Mas Arif gitu. Aku nonton Sehari Bercerita yang ngebahas tentang susahnya cari kerja, dan aku setuju kalau cari kerja itu susah. Dari DM ini yang mau ku respon adalah yang pertama. Ini aku salut banget dengan masnya, karena dia berani untuk nge-DM. Gak semua orang itu berani melakukan hal tersebut. Contohnya aku nggak, karena aku orangnya nggak enakan, pendiam. Nah, aku kurang punya keberanian untuk nge-DM seseorang atau siapapun lah yang tidak aku kenal untuk meminta pekerjaan. Nah, itu yang tidak aku berani. Apakah negatif? Enggak, menurutku adalah itu positif. Itu menandakan bahwa ya kamu punya keberanian untuk nge-DM seseorang, yaitu aku gitu. Sayangnya aku tidak merespon karena panjang. Ngelihat profilnya postingan nggak ada, terus ya apa gitu. Terus dia mau kerja apapun ya itu apa kerja apapun apa gitu, agar tidak mendapatkan pertanyaan kayak kerja apa gitu. Menurutku kalau memang sedang menganggur, punya banyak waktu luang, daripada waktu buat mikir kerja apa ya, ngapain ya, tingkatin value-mu gitu. Kayak belajar hal baru, belajar skill baru, atau baca buku, paksain baca buku. Karena ini saya lagi baca bukunya Bang Radit Timun Jelita, tapi tak hafalkan karena tujuanku adalah agar public speaking enak gitu, agar pada waktu aku bikin kayak gini itu orang mendengarkannya enak. Nah, makanya kan yang pertanyaan adalah apa, mau kerja apa. Kalau pertanyaan itu datang ke aku, Rip mau kerja apa, nah skillku sudah kukumpulkan lumayan banyak gitu. Kayak misal aku pengen kerja sebagai ciro praktik, kretek-kretek lah bahasa ininya, ya aku udah bisa. Dan aku karena kan kemarin pertengahan tahun tuh aku ikut seminar kretek-kretek, karena aku apapun yang berbau kesehatan itu aku sangat suka itu. Karena basicku kan, kalau teman-teman mengikuti kehidupanku, aku tuh D3 akupuntur, jadi masih nyambung sama. Nah, itu aku mempertambahi apa ya bahasanya, nambahi skillku dengan kretek. Aku bisa akupuntur, nah aku bisa nulis konten kreatif gitu-gitu. Nah, skillku banyak gitu. Jadi pada waktu mungkin masnya dapat kesempatan, apa mau kerja apa, misalnya tak tahu mau kerja apa gitu, ya aku bisa ini gitu. Apakah sesuai sama kebutuhanku? Karena pada waktu ngebahas susahnya nyari kerja, ini aku lagi menginterview seorang yang karena aku open rekrutmen
ke teman-teman terdekat itu kreatif untuk mengerjakan beberapa kerjaan yang sedang kami bangun gitu. Kalau pertanyaannya aku kasih ke kalian, ya apa yang kalian bisa gitu teman-teman. Dan buat yang nge-DM tetap semangat. Keberanianmu itu ini bukan hal negatif ya menurutku ya, karena aku selalu mengambil hal positif dari sesuatu gitu. Pertahankan keberanianmu karena itu yang akan membantu dunia kerja nantinya ya, agar tidak nggak enakan seperti aku, tapi tambahin skill baru gitu. Apa gitu ya, apa tapi gitu ya, aku jawab ya yang nge-DM. Maaf nggak bisa ngebales. Terus hari ini tuh dimulai dengan aku sama Ubed tuh partnerku dalam bekerja, yang kemarin sehari bercerita itu temenin Ubed. Karena kita tahu bahwa kita itu freelance, jadi pekerjaan itu tidak datang secara pasti gitu. Karena kita tahu freelance, kita tahu sedang merencanakan sesuatu, atau bahasa kasarnya adalah belum banyak kerjaan di bulan Januari kemarin. Yang kita lakukan adalah membuka peluang-peluang pekerjaan. Itu yang kami lakukan. Dan kami sadar bahwa apa yang kita lakukan, kita rencanakan, itu kita membutuhkan bantuan seseorang, atau kita membutuhkan orang lain atau rekan bisnis lain untuk berkolaborasi. Karena kalau kita kerjakan sendiri kan kayak puyeng gitu kan. Mending beban ini ya kita bagi-bagi gitu. Makanya tadi sepanjang jam berapa ya, jam 9 kita berangkat, meeting itu dari jam 10 sampai jam 2, setengah 2, itu ngebahas kemungkinan kerjasama apa yang bisa kita lakukan dengan yang kita temui di pagi hari gitu. Karena peluang-peluangnya sangat mungkin untuk kami bekerja sama. Itu kayaknya bisa ini kita kerjasama gitu. Setelahnya lah tinggal PR kita untuk bikin deck kerjasama, deck penawaran, apakah apa yang kita tawarkan itu sesuai dengan rekan kita gitu. Itu jadi sepanjang siang kita membuka peluang kerjaan itu, membuat peluang kerjaan itu, bergeraknya di bidang media gitu. Makanya kemarin kami butuh kreatif yang rekomen teman-teman. Jadi kayaknya belum open recruitment umum gitu teman-teman. Maaf kalau misal teman-teman yang nonton tidak mendapatkan info itu. Tapi kayaknya kita akan banyak, kayaknya bukan ya banyak, berarti lebih dari 2 lah. Setelah lebaran itu membutuhkan bantuan tenaga-tenaga baru gitu. Itu sepanjang siang. Sorenya tetap dengan rutinitas ngebikin konten buatku sendiri, yaitu di Instagram, mirroring TikTok. Karena konten yang sekarang itu lumayan cukup menyita waktu. Dari segi nulisnya kita agak lumayan effort. Pengambilan gambarnya, kalau teman-teman memperhatikan konten-konten yang terbaru di Instagram itu pasti Arif ini beda banget nih gitu. Malamnya itu jadi aku tuh ada tongkrongan anak motor tiap Kamis malam. Di sana motor apapun, yang penting adalah nongkrongnya. Kebetulan teman-teman ini sedang menongkrong di hari Rabu. Diajaklah aku, Rip, slow nggak gitu, ini ada yang mau diobrolin, ada kerjaan juga di tanggal berapa ya, 22 Februari. Sama ayolah nongkrong-nongkrong, lama dirimu nggak nongkrong. Karena beberapa hari kemarin malam itu selalu ada kegiatan atau bertemu orang gitu. Nongkrong lah aku sama teman-teman motor ini. Ternyata
mereka melakukan hal yang tidak biasa, nongkrong biasanya nongkrong biasa, habis itu reading gitu kan, muter bundaran HI, nongkrong lagi cabut gitu. Mereka main Beyblade teman-teman. Jadi tadi perkumpulan usia 30 tapi main Beyblade. Terus aku ndeloki ya iki campur Jawan, maaf ya. Nah aku pas datang tuh ngeliat, wih kok pada main Beyblade nih, kalian udah pada tua loh gitu, usia 30-an loh rata-rata main Beyblade. Sayang yang itu menurutku adalah itu permainan yang dimainkan anak-anak gitu. Dan aku juga dulu memainkan itu, happy banget. Dan aku ngelihat, ini masih dari jauh ya, aku ngelihat mereka pun happy, sama happynya ketika anak-anak, ketika pada aku anak-anak, kok mereka happy ya gitu. Datanglah aku, kok pada main Beyblade gitu. Ya kita main Beyblade, menyenangkan loh gitu. Ya aku ngeliat sih kayak gusut, main dar, mereka ketawa-ketawa happy. Nah aku belum menemukan kebahagiaannya dari mana. Emang nyeletukku adalah gini, emang kalian di rumah sesuntuk itu ya gitu. Enggak, ini kita happy aja, stress release. Oke. Main. Mau main nggak gitu? Ditawarin main. Boleh, karena aku kan nggak boleh, harusnya untuk kayak suzon bahwa wah ini permainan anak-anak ini, gimana aku cara mendapatkan GP-nya, nggak boleh suzon. Coba dulu baru boleh ngejudge gitu. Pas saya coba sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata aku belum menemukan kebahagiaannya gitu. Tapi mereka bahagia gitu. Berarti kan ya yang hal positif yang bisa aku ambil adalah bahagia itu kita yang nyiptain gitu. Dengan hal meskipun usia 30 kembali ke masa anak itu nggak apa-apa asal tidak merugikan orang-orang sekitar dan lain-lain, tempatnya di tempat yang sama gitu. Mereka bahagia gitu karena kayaknya ketika anak-anak mereka tidak bisa sepuas itu membeli Beyblade, karena lumayan tuh, ada satu orang tuh yang habis bisa 3 jutaan gitu, kayak wah gila nih orang demi Beyblade gitu. Kayaknya sama kayak dulu kita main Tamiya kali ya. Dulu aku masih SMA tuh masih main Tamiya kalau nggak salah gitu. Kebahagiaan tuh kita yang ciptain, dan dengan 200.000 Beyblade kan 200.000 harganya katanya, itu mereka bisa bahagia gitu. Terus aku tanya lagi, apa yang membuatmu bahagia? Ya nggak apa-apa, main aja gitu. Kita sudah dewasa, ya kita pengen kembali ke masa anak-anak katanya gitu, main Beyblade. Terus sama buat iseng-iseng aja gitu. Dan ada perlombaannya, karena itu hal baru kan. Di Blok M katanya sampai ada turnamennya. Dan orang-orang itu seserius itu, seniat itu, gila. Katanya yang niat sih wibu-wibu ya gitu, sampai pakai kimono, pakai kostum-kostum. Terus mereka tuh kayak mensakralkan turnamen itu, ada gengsinya, ada pride-nya gitu. Yang menurutku apa sih gitu. Tapi mereka bahagia dan nggak apa-apa gitu. Lakukan aja asal kalian bahagia, nggak apa-apa. Meskipun ya beberapa orang pasti akan mencibir ya, kayak ngapain sih bebek pakai kimono ya, nggak apa-apa. Menurutku ya lakukan aja yang membuatmu bahagia mah. Bodoh amat orang menganggap kalian apa gitu. Sama kayak orang yang wibu-wibu, ya aku sih agak ada rasa aneh ketika wibu-wibu yang oi. Kenapa aku aneh? Karena aku tidak mendapatkan kebahagiaan di itu. Tapi orang yang melakukan itu, oi mendapatkan bahagia, ya nggak apa-apa gitu. Koyo itu adalah bagian dari toleransi bermanusia nggak sih? Yes, nggak apa-apa. Tapi yo jangan larang aku untuk berkomentar akan itu gitu. Dan kalian pun boleh, misalnya ibu-ibu pun mengomentari apa yang kulakukan juga nggak apa-apa gitu. Itu malam. Tapi kayaknya aku akan mencoba belajar main Beyblade. Tujuannya adalah buat, nggak tahu ya, ini editorku kan menonton ini, editor yang bisa ngerjain Instagram dan TikTok. Kayaknya akan
ku suruh membeli tak belikan arenanya, terus ku beli Beyblade satu atau dua, game main-main iseng. Bahagia nggak sih ini? Wis tak belikan, nanti gak bahagia. Nanti aku tanya deh, kalian happy nggak sih main Beyblade? Kalau itu happy, daripada suntuk bekerja, ya sesekali main Beyblade lah gitu. Gitu teman. Terus beranjak malam, jam 12 aku nyampe, ya 12 atau setengah satu nyampe rumah. Terus makan, terus minum. Ini adalah agenda rutin, minum teh daun kelor. Kegunaannya kan gue bisa ndelok internet karena wis tua apa ya. Terus kami tuh ada aku nganggepnya saudara, dulur, teman yang sama-sama perantau ngumpul. Kita jadi keluarga, namanya keluarga Kebalen family. Kalau misalkan lihat Instagramnya, itu ada ibunya teman kami lagi ulang tahun, kebetulan lagi Semarang dan lagi sendirian. Jadi janjian di Zoom untuk kita semua, karena kan pencar-pencar kan, mengucapkan ulang tahun ke mama atau ibu teman atau saudara kami lewat Zoom. Karena kan kita ngerasa keluarga aja gitu. Dan aku pun di keluarga itu sangat happy banget, karena kayaknya hanya di situ aku bisa diem, aku bisa jadi orang yang nggak banyak omong. Nah, aku cukup hadir mendengarkan gitu. Dan mereka juga nggak apa-apa, nggak kayak tongkrongan lain yang mengharapkan kayak aku harus lucu, harus talkative gitu. Terus kita ngucapin ulang tahun tuh lewat Zoom, semuanya ingin korek, lilin dan lain-lain gitu. Terus kita ucapin surprise ke Uma gitu. Yang aku bikin terharu itu adalah Uma nangis gitu. Uma tuh nangis haru karena dia di Semarang, kondisi lagi hujan badai di Semarang ya. Dan semuanya tuh ngucapin ulang tahun, kayak terharu. Ternyata dia tuh merasa kesepian, tapi nggak sekesepian itu, banyak orang yang care gitu. Jadi buat teman-teman tuh, apalagi karena aku kan nggak punya ayah dan ibu kan, ibu bapakku kan udah meninggal, itu ngerasa ya itu kebahagiaan kecil loh, dengan ngucapin ulang tahun ke orang tua teman lah, tapi sangat berarti bagi Uma ini. Terus hari ini tuh kayak ngerasa alhamdulillah hari ini tuh bisa memberikan kehappyan buat seseorang, yaitu Uma gitu, hanya dengan mengucapkan ulang tahun. Jadinya tidak merasa kesepian gitu teman-teman. Itu mungkin yang bisa aku bagi hari ini, sehari bercerita. Nanti kalau udah minggu keberapa, ini kan mengejar konsistennya ya, aku akan ngebacain teman-teman di kolom komentar apa cerita hari ini yang bisa kamu ambil hikmahnya gitu. Dari hari ini yang ku dapat itu adalah yaitu tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu meskipun kita kayaknya melakukan hal kecil, tapi bisa berarti sama orang lain. Dan meskipun kita nganggap ini orang ini aneh, tapi kalau itu memang bisa ngebuat bahagia, dan itu nggak apa-apa gitu ternyata. Gitu teman-teman. Terima kasih buat yang menonton terus sehari bercerita ini, ngomong random sebelum tidur sebenarnya. Semoga buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama, karena aku ngebikin ini karena ini aku susah tidur gitu beberapa minggu ini. Jadi yang mungkin susah tidur kayak saya itu bisa mengeluarkan semuanya dengan entah kamu nggak ingin pisan atau enggak, atau ya udah dengarkan orang random ini ngobrol. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, sehat semuanya. Di hari berikutnya akan sendiri karena tidak ada yang nginep di rumah. Assalamualaikum.